Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Rani, Bu Nurul, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai prinsip akuntabilitas, responsibilitas, dan keadilan. Kelompok kami terdiri dari Ainisa Nurjana, Miranda Dewi, Muhammad Rashid, Liza Aziza Sumarna, dan Atikah Laili Mukrimatin. Prinsip tata kelola perusahaan. Pedoman umum tata kelola perseroan yang baik yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG yang menerapkan 5 pilar dasar GCG, yaitu adalah transparansi atau keterbukaan, accountability atau akuntabilitas, responsibility atau pertanggungjawaban, independensi atau independensi, fairness atau kesetaraan dan kewajaran, hingga tarif merupakan prinsip yang dipegang oleh perseroan. Selanjutnya, dalam pembahasan kali ini ada 3 prinsip yang dijelaskan oleh kelompok kami, yang diantaranya yaitu yang pertama akuntabilitas, responsibilitas, dan keadilan. Penjelasannya pertama yaitu tentang akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, tugas, dan tanggung jawab serta wewenang dari pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi. Dalam penerapannya, penetapan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam perseroan sama pentingnya dengan memastikan bahwa semua bagian dalam perseroan dan karyawan memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta peranannya dalam kegiatan perseroan, usaha perseroan. Nah, pada akuntabilitas juga merupakan mekanisme tanggung gugat antara pembuat kebijakan dengan stakeholder yang dilayani. Adanya mekanisme akuntabilitas memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk meminta penjelasan dan tanggung jawab apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsensus dalam pelaksanaan tata kelola, misalnya pada sektor kehutanan. Di dalam dokumen indikator tata kelola, akses kepada keadilan dikategorikan sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas. Pertanggungjawaban atau responsibilitas. Responsibilitas adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai kebijakan serta prosedur perusahaan yang sehat dan bertanggung jawab. Sebagai perusahaan, perseroan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan perseroan terhadap peraturan perundang-undangan ini menjamin kenyamanan para pelanggan perseroan dalam menikmati layanan. Baik, selanjutnya dibahas mengenai kesetaraan dan kewajaran, di mana kesetaraan dan kewajaran ini adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang timbul berdasarkan perikatan hukum dan atau ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan pilar kelima dari Pedoman Umum Tata Kelola Perseroan yang Baik yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG, di mana kesetaraan dan kewajaran diterapkan perseroan, di antaranya perseroan senantiasa memberikan kesempatan yang wajar kepada setiap pihak untuk mengakses informasi perseroan sesuai dengan prinsip keterbukaan. Nah, dalam lingkup kedudukan masing-masing pihak sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan oleh otoritas pasar modal, kemudian
ekuitas pasar modal, dan pemangku kepentingan kepada perseroan. Prinsip kesetaraan juga diterapkan oleh perseroan untuk setiap individu yang kompeten serta berkemauan dan berdedikasi tinggi untuk berkarya demi kemajuan perseroan. Yang selanjutnya contoh penerapan GCG di perusahaan. Ada beberapa prinsip yang diharapkan perusahaan dapat menerapkan good corporate governance yang baik. Yang pertama, akuntabilitas atau accountability. Contohnya mengerjakan tugas sesuai dengan kewajiban guna mencapai visi dan tujuan perusahaan. Kemudian memberikan reward ataupun menerapkan sanksi kepada karyawan. Yang ketiga, menunjukkan struktur tata kelola perusahaan serta manajemen risiko. Dalam penerapan akuntabilitas di Indonesia, konsep ini masih terkendala dalam pengembangan sumber daya manusianya di dalam organisasi, terutama untuk melakukan regenerasi kepada pegawai-pegawai baru untuk menggantikan posisi-posisi pegawai yang sudah lama, serta penerapan penghargaan dan sanksi yang belum jelas dan tepat dalam organisasi. Untuk itu, dalam penerapannya perlu dilakukan pelatihan bagi pegawai yang baik di internal maupun eksternal perusahaan, serta berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan bidang pekerjaan pegawai dan statusnya dalam organisasi, sehingga mencapai hasil yang dapat diharapkan. Yang kedua, pertanggungjawaban atau responsibility. Contoh penerapannya yaitu berkomitmen untuk menyelesaikan tugas dengan baik dan berkomitmen untuk menjaga kepuasan klien dalam hal apapun. Dalam penerapannya di Indonesia, konsep ini belum mampu diterapkan secara optimal oleh setiap organisasi di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus penutupan bidang usaha yang disebabkan tidak memiliki izin operasi, kemudian menyalahi aturan perundang-undangan lainnya. Di samping itu, kesadaran dalam menjaga lingkungan akibat dampak kegiatan produksi atau kegiatan perusahaan belum dapat dipahami secara sadar oleh setiap pelaku usaha atau perusahaan, yang dimana mereka harus mampu bertanggung jawab dalam meminimalisir dampak lingkungan yang akan dirasakan secara langsung atau tidak langsung oleh masyarakat. Hal yang dapat dilakukan dalam menciptakan kesadaran setiap perusahaan dalam bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, yaitu dengan memberikan aturan dan implementasi yang ketat, namun harus dibarengi dengan penyampaian informasi yang menyeluruh sesuai dengan konsep transparansi melalui penggunaan teknologi yang ada. Kemudian yang ketiga, kewajaran atau fairness. Contoh penerapannya yaitu menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan baik pihak atasan maupun karyawan. Kemudian memberikan perlakuan baik untuk sesama tanpa melihat status jabatan. Dalam penerapannya, kesetaraan dan kewajaran ini harus didukung oleh kemampuan dari segi pengetahuan, infrastruktur setiap pihak yang baik dan menunjang untuk mengakses informasi atau mengambil kesempatan dalam berkontribusi di sebuah perusahaan atau organisasi. Penerapannya yaitu dengan menguatkan prinsip perusahaan yang mampu berdaya saing dan berkualitas untuk membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan di bidang-bidang tertentu dalam meningkatkan kemampuan ekonomi negara di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai prinsip akuntabilitas, responsibilitas, dan keadilan. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kurang dalam penjelasan materinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.